Waktu beberapa hari yang lalu Pak Yakub menyampaikan untuk saya membagikan sesuatu di sini. Saya pikir setiap orang percaya itu selalu punya pengalaman menikmati kemurahan Tuhan, dan itu kita dengan semangat kita ceritakan, kita saksikan. Jadi saya bilang Pak Yakub, saya jawab ya Pak, siap gitu ya. Kesaksiannya apa itu nanti tanya Tuhan gitu ya. Nah, ya, kalau kita ngomong mengenai kesaksian, sering sekali kita berpikir bahwa yang kita saksikan itu harus spektakuler gitu ya, yang dahsyat, mukjizat kesembuhan, kanker hilang gitu ya. Itu memang bisa terjadi dan puji Tuhan ya. Tapi saya mau bawa kita untuk melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Saya itu percaya Allah yang saya sembah itu Bapa yang baik. Dia selalu mau memberikan yang terbaik buat saya gitu. Jadi setiap akhir tahun itu saya selalu tanya Tuhan, Tuhan tahun ini Tuhan kasih kado spesial apa buat saya gitu. Itu setiap tahun. Nah, satu hari saya sedang naik pesawat, saya sedang menuju ke pesawat gitu ya, dan saya bilang, Tuhan hadiah apa ya buat saya tahun ini? Karena saya itu tidak capai target gitu, sales saya jelek gitu. Terus saya sendiri merasa malu untuk ikut meeting karena waktu itu saya mau ikut annual meeting gitu ya, meeting tahunan. Saya bilang Tuhan, saya bagaimana ya gitu. Nah, terus saya dapat kursi saya mulai duduk dan saya mulai mau buka buku, saya mau baca gitu ya. Orang masih rame gitu ya, masuk ke dalam pesawat gitu. Saya baru mau buka buku, datang seorang petugas darat Garuda, dia bilang, Ibu Betty Yuriko, iya Pak, ikut saya gitu. Saya ikut dan saya disuruh duduk di depan, duduk di bisnis kelas gitu ya. Saya bilang wow gitu ya, Tuhan itu luar biasa gitu ya. Sekalipun waktu kita merasa kecil, Tuhan memberikan hadiah gitu. Tuhan menghibur saya. Mungkin orang bilang, ya iya dong, wajar. Ibu kan GFF, punya GFF gitu ya. Garuda Frequent Flyer. Jadi wajar dong gitu, karena ternyata kursi saya itu double tiket gitu. Nah, tapi bagi saya, no. Itu adalah kemurahan Tuhan. Tuhan sedang menyatakan, Tuhan sedang menghibur saya bahwa sekalipun saya merasa kecil, Tuhan ada dan Tuhan memberikan satu penghargaan buat saya, satu privilege gitu buat saya untuk menikmati itu, dan saya bersyukur. Nah, kadang-kadang kita juga dibawa untuk menikmati terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa, pekerjaan Tuhan yang dahsyat ya. Suatu hari ibu saya harus dioperasi, umurnya 75 tahun dan dia sakit kista gitu ya. Nah, itu operasi itu sudah ditunda-tunda karena kesulitan karena umur ya dan resiko tinggi. Nah, baru belum 1 jam masuk, saya dipanggil masuk ke ruang operasi. Nah, di ruang operasi itu kan begitu masuk ke ruang operasi ada ruang pemulihan. Kemudian masuk lagi ada ruang nurse station. Jadi ada perawat-perawat di situ. Kemudian baru masuk ke ruang lebih dalam, itu ruang steril di mana pasien dioperasi. Nah, saya dibawa dan waktu itu dokternya bilang ini, saya nggak masuk ke ruang steril, saya hanya di depan ruang steril itu, dan dokternya bilang, Bu, ibunya ibu itu tiba-tiba drop. Waktu kita baru buka perutnya, baru kita buka dan baru kita keluarkan cairan kistanya, fungsi fungsi paru-paru ibu itu tiba-tiba drop. Dan baru dia ngomong begitu, tiba-tiba tit detak jantung itu hilang gitu ya, tit gitu. Nah, jadi bukan hanya paru-paru tapi juga jantung juga tiba-tiba drop. Nah, mereka langsung sibuk ya, langsung ini gitu. Pompa dengan manual, dengan tangan, pompa jantung, kemudian juga pakai alat ya. Nah, saya disuruh duduk di nurse station. Ada kursi satu di situ, saya disuruh duduk. Saya duduk dengan penuh ketakutan karena saya bilang, Tuhan, saya nggak sanggup, Tuhan, saya nggak sanggup, karena waktu itu saya tidak siap ya kehilangan ibu gitu. Jadi saya bilang, Tuhan, saya nggak sanggup, Tuhan, saya nggak sanggup. Dan saya mendorong ibu saya untuk berani operasi gitu. Jadi saya betul-betul takut. Tapi waktu itu Tuhan jelas ngomong,
bukankah kamu berdoa, kamu melakukan ini dan itu jadi. Bukankah kamu berdoa ini dan itu jadi gitu. Ada dua hal yang Tuhan ingatkan waktu itu, di mana doa itu dijawab dengan instan gitu ya. Jadi saya langsung berdiri, saya langsung lompat, saya langsung menghadap ke ruang steril itu. Ruang steril itu ada ruang kaca gitu ya, kaca susu, kemudian itu ada pintunya terbuka gitu. Nah, saya menghadap ke ruang steril itu dan saya mulai doa peperangan. Saya deklarasikan kekuatan Tuhan, saya deklarasikan kuasa Tuhan. Saya bilang, aku berdiri mengangkat panji-panji Kristus gitu ya. Saya mulai perkatakan kuasa Tuhan dan kemudian saya mulai memanggil roh ibu saya memanggil nama ibu saya bilang rohnya masuk kembali ke dalam tubuhnya. Dan saya perintahkan roh maut keluar dari ruangan itu. Saya berdiri dan betul-betul waktu itu saya seperti orang gila ya, karena suster semua perawat udah sibuk dengan di ruang steril itu udah sibuk gitu. Dan ada satu dokter yang terpaksa nganggur karena nggak ada suster yang bisa mengopeni dia gitu. Nah kemudian nggak berapa lama terdengar tit, tit, baru kemudian tit, 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 kembali lagi gitu, ada detak jantung, rame lagi, dokternya ribut lagi gitu ya. Nah singkat cerita, saya disuruh kembali keluar dan ternyata itu belum selesai gitu ya, karena ibu saya waktu itu masih masa kritis dan harus dimasuk ke ruang ICU. Itu kejadian itu kira-kira jam 11, jam 12, jam 4, antara jam 5 itu saya capek sekali. Karena kan saya berperang terus saya ketakutan gitu ya. Saya bilang, Tuhan, jam 4, jam 5 sore itu, Tuhan saya capek sekali, tenaga saya rasanya seperti terkuras gitu. Nggak ada lagi yang sisa, karena kan orang namanya stres itu ketakutan kan, rasanya kesedot semua gitu ya tenaga. Nah, waktu itu saya masih ingat, sampai hari ini saya masih ingat, Tuhan cuma ngomong, bukankah aku sudah melakukannya? Maksudnya melakukan mukjizat di meja operasi. Saya langsung nangis, saya minta ampun, saya bilang, Tuhan ampuni saya yang tidak percaya. Sekalipun Tuhan sudah melakukan mukjizat, sering sekali kita tidak percaya. Gitu ya. Nah, kemudian besoknya 3 dokternya itu mengatakan bahwa ini it's miracle. Dokter yang lain bilang ini kuasa yang atas, Bu. Perbuatan yang di atas. Yang satu lagi bilang ini karena kuasa Tuhan. 2 dari 3 dokter itu bukan Kristen ya. Nah, kenapa? Karena begitu ibu saya bangun jam 5 pagi besoknya, itu ibu saya seperti bangun dari tidur, bukan dari koma. Dia langsung begitu buka mata, dia lihat perawat, dia bilang, you heard. Saya mau yogurt, karena mungkin dia haus ya atau mulutnya nggak enak. Yogurt, saya mau yogurt. Dokter dipanggil dan dia bisa ngobrol dengan baik, seger gitu, nggak ada kesan apa-apa. Dan dokternya bilang kalau lebih dari 5 menit detak jantung itu berhenti, oksigen tidak dikirim ke otak, itu akan mengakibatkan cacat, gitu ya. Jadi orang itu agak error gitu. Nah ini ibu saya lebih dari 15 menit. Saya di ruangan itu ada sekitar 40-50 menit. Nah, kadang-kadang kita kita mengharapkan kalau perbuatan Tuhan itu wah harus dahsyat, harus spektakuler. Tapi apakah kita dalam keseharian kita terus menikmati bahwa ini Tuhan ya. Saya mengajak Bapak Ibu di sini untuk terus merasakan bagaimana walking with Jesus, berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami sukacita, ada Tuhan yang senantiasa memperhatikan kita. Amin. Puji Tuhan.